Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala Zaratul Jannah dengan NIM 1263112011024. Di sini saya dari kelompok 5 akan melanjutkan penjelasan dari Mas Azif, yakni bab 5 mengenai teknik penelitian. A. Sumber dan jenis data. Menurut Loveland 1984, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. 1. Kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Jika peneliti menjadi pengamat berperan serta pada suatu latar penelitian tertentu, kegiatan tersebut akan dapat dimanfaatkan dan bergantung pada suasana serta keadaan yang dihadapinya. Peneliti kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar dan terarah, karena memang dari berbagai macam informasi yang tersedia, tidak seluruhnya akan digali oleh peneliti, dan senantiasa bertujuan karena peneliti mempunyai seperangkat tujuan penelitian yang diharapkan dicapai untuk memecahkan sejumlah masalah penelitian. 2. Sumber tertulis. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Sumber berupa buku dan majalah ilmiah termasuk dalam kategori sumber tertulis. Disertasi atau tesis biasanya tersimpan dalam perpustakaan. Buku disertasi dan karya ilmiah lainnya dan majalah ilmiah sangat berharga bagi peneliti guna untuk menjajaki keadaan perseorangan atau masyarakat di tempat peneliti dilakukan. Lembaga Arsip Nasional atau tempat-tempat arsip penting lainnya. Dari sumber arsip itu, peneliti dapat memperoleh informasi tentang lingkaran keluarga subjek yang sedang diteliti. Sumber tertulis lainnya adalah dokumen pribadi, yakni tulisan tentang diri seseorang yang ditulisnya sendiri. Dan yang terakhir yakni dokumen resmi. Dokumen resmi merupakan sumber tertulis mengenai keterangan penting atas sebuah informasi. Namun, ada beberapa peneliti yang mengabaikan dokumen-dokumen yang semacam itu. Dan hal itu merupakan hal yang sangat keliru. Seharusnya, peneliti hendaknya secara cermat, hati-hati, dan sabar menjajaki sumber tertulis tersebut, sehingga datanya menjadi kaya sekali. 3. Foto. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Latar penelitian dalam foto dapat diamati dengan teliti. Demikian pula dapat memberikan gambaran tentang perjalanan, sejarah orang-orang yang ada di dalamnya. Foto juga banyak digunakan bersama-sama dengan pengamatan berperan serta. Penggunaan foto untuk melengkapi sumber data jelas sangat besar sekali manfaatnya. Dan pengambilan foto oleh peneliti itu juga dapat dilakukan dengan meminta bantuan orang lain. Misalnya untuk melihat hubungan dan respons subjek sewaktu berhadapan dengan peneliti. 4. Data statistik. Peneliti kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Statistik misalnya dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian. Mempelajari statistik dapat membantu peneliti untuk memahami persepsi subjeknya. Walaupun dapat membantu, hendaknya peneliti menyadari bahwa statistik pada umumnya berlandaskan paradigma positivisme yang mengutamakan dapatnya digeneralisasikan sehingga dapat mengurangi makna subjek secara perorangan dalam segala liku kehidupan yang unik namun utuh. B. Peran manusia sebagai instrumen. 1. Pengamatan berperan serta. Pada dasarnya berarti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara secermat mungkin
sampai pada yang sekecil-kecilnya. Bogdan 1972 mendefinisikan secara tepat. Pengamatan berperan serta sebagai peneliti yang dicirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan. Grant and Agrisno 1984 menganjurkan agar peneliti pertama-tama itu untuk mengenal secara mendalam bagaimana dirinya sendiri. Mengenal diri sendiri berarti mengenal kesehatan fisik, persiapan psikis, dan mental. Mengenal diri sendiri pada dasarnya merupakan bagian terpenting dari persiapan peneliti agar benar-benar menjadi siap di lapangan, terutama karena akan bertindak sebagai instrumen. Pengamatan berperan serta berasumsi bahwa cara terbaik dan mungkin satu-satunya cara untuk memahami beberapa bidang kehidupan sosial ialah dengan jalan membaurkan diri ke dalam diri orang lain dalam susunan sosialnya. 2. Manusia sebagai instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian di sini dimaksudkan sebagai alat pengumpulan data seperti tes pada penelitian kualitatif. Ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen yakni A. Responsif. Sebagai manusia, ia bersifat interaktif terhadap orang lain, orang, dan lingkungannya. Ia tidak hanya responsif terhadap tanda-tanda, tetapi ia juga menyediakan tanda-tanda kepada orang lain. B. Dapat menyesuaikan diri. C. Menekankan kebutuhan. Manusia sebagai instrumen memanfaatkan imajinasi dan kreativitasnya dengan memandang dunia ini sebagai suatu kebutuhan. D. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan. Dalam hal-hal tertentu, pada manusia sebagai instrumen penelitian ini terdapat kemampuan untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan itu berdasarkan pengalaman-pengalamannya. E. Proses data secepatnya. F. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan. G. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim dan idiosinkratik. Bagaimana kualitas yang diharapkan? Peneliti kualitatif akan senantiasa untuk berhubungan dengan hubungan yang memerlukan kualitas pribadi, terutama pada waktu proses wawancara terjadi. Kualitas yang bagaimanakah? 1. Peneliti hendaknya memiliki sejumlah kualitas pribadi. 2. Ia tidak cepat jenuh terhadap pekerjaan yang melembaga, bisa bekerja lama tanpa merasakan keletihan. 3. Peneliti hendaknya memiliki pula perasaan ingin tahu terhadap segala sesuatu dan senantiasa mengharapkan bahwa informasi yang diperlukan dapat datang dari sesuatu yang tidak diharapkan. Peningkatan kemampuan peneliti sebagai instrumen. Cara lain ialah melatih kemampuan, seperti mengadakan wawancara, melakukan pengamatan pada berbagai macam situasi, melatih cara mendengarkan, dan hal itu dilakukan atas bimbingan orang yang sudah berpengalaman. Pengamatan. 1. Alasan pemanfaatan pengamatan. Terdapat beberapa pengamatan yang dikemukakan oleh Guba and Lincourt 1981. Yang pertama yakni teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Bukankah penelitian adalah guru yang terbaik? Atau setelah melihat terpercaya, tampaknya pengalaman langsung merupakan alat yang sangat ampuh untuk mengetes suatu kebenaran. Yang kedua yakni pengamatan juga memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri. Yang ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti untuk mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan profesional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh oleh data. Yang keempat yakni sering terjadi ada keraguan pada peneliti. Yang kelima, teknik pengamatan memungkinkan peneliti untuk memahami situasi yang sangat rumit. Yang keenam,
adalah kasus-kasus tertentu, di mana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan. Pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. 2. Macam-macam pengamatan dan derajat peranan pengamat. Hoover Dunker dalam Platon 1980 dengan tepat memberikan gambaran tentang peranan penelitian sebagai pengamat seperti berikut. A. Berperan serta secara lengkap. Pengamat dalam hal ini menjadi anggota penuh dari kelompok yang diamatinya. B. Pemeran serta sebagai pengamat. Pemeran peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta, tetapi melakukan fungsi pengamatan. C. Pengamat sebagai pemeran serta. Pemeran pengamat secara terbuka diketahui oleh umum, bahkan mungkin ia atau mereka disponsori oleh para subjek. D. Pengamat penuh. Biasanya hal ini terjadi pada pengamat sesuatu eksperimen di laboratorium yang menggunakan kaca sepihak atau one-way screen. 3. Apa yang diamati? Fokus dalam pengamatan penelitian kualitatif pada dasarnya sudah dirumuskan sejak studi ini dirancang dan merupakan suatu unsur studi yang penting. Peneliti hendaknya mengatur agar kerumitan perilaku pada latar penelitian dapat direkam melalui pengamatan. 4. Pengamatan dan pencatatan data. Di zaman ini banyak alat yang digunakan sebagai pengganti alat pengamatan oleh manusia. Penggunaan video recorder adalah yang paling menonjol. Kegunaannya cukup banyak, walaupun kelemahannya juga ada. Keuntungannya dapat diamati dan didengar secara berulang, sehingga apa yang dilakukan dalam penafsiran datanya langsung dapat dicek. Kelemahannya yaitu penggunaan alat elektronik itu jelas juga seperti memakan waktu, biaya, dan situasi. Latar pengamatan terganggu. Melakukan pengamatan tidak bisa berdiri sendiri, artinya tidak dapat dilakukan tanpa pencatatan data. Pengamat yang diamati. Ada 2 macam kemungkinan. Yang pertama yakni peranan pengamat pasif, diam, hanya mencatat dan tidak memperhatikan ekspresi muka apa-apa. Namun perlu diperhatikan bahwa biasanya peranan pasif demikian tidak akan efektif dalam jaringan data kedua. Sebaiknya, sebagai manusia, biasanya pengamat bertindak aktif, tidak hanya mengamati, tetapi dalam keadaan tertentu, berbicara, berkarakter, dan sebagainya. 6. Beberapa kelemahan pengamatan. Dari segi teknik pelaksanaan, kelemahan pengamatan terletak pada bagian hal. Yang pertama, pengamat terbatas dalam mengamati, karena kedudukannya dalam kelompok, hubungannya yang dengan anggota dan semacamnya. Yang kedua, pengamatan yang berperan serta, sering sukar memisahkan diri, walaupun hanya sesaat untuk membuat catatan hasil pengamatannya. Yang ketiga, hasil pengamatan berupa sejumlah besar data yang sering sukar dan sangat memakan waktu untuk menganalisisnya. Dari pihak lain, segi pengamat sendiri sukar untuk mengatasi hal yang seperti itu, jika padanya tidak ada umpan balik. Walaupun demikian, sudah dikemukakan, mungkin saja hal itu dapat diatasi jika kehadirannya akan membawa pengaruh pada latar. Hal itu dapat didiskusikan dengan informal. Misalnya, jika tidak menguasai dirinya, ia cenderung akan menciptakan hal yang keliru. D. Wawancara. 1. Pengertian dan macam-macam wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 2 pihak, yaitu bahwa wawancara atau interview yang mengajukan pertanyaan, dan wawancara interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Terdapat bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara. Yang pertama, dikemukakan dalam keputusan. Cara pembagian yang dikemukakan oleh Platon 1980. A. Wawancara pembicara informal. Pada jenis wawancara ini, pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri. B.
pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jadi wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan. Tidak perlu ditanyakan secara berurutan. C. Wawancara baku terbuka. Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan yang baku. 3. Penata urutan pertanyaan. Ada 3 cara penata urutan pertanyaan menurut Gruber dan Lincoln 1981, yakni bentuk cerobong, kebalikan bentuk cerobong, dan rencana quintimensional. Tata cara urutan bentuk cerobong, yakni pertanyaan-pertanyaan dimulai dari segi yang umum, mengarah kepada yang khusus. Setiap pertanyaan berikutnya berkaitan dengan yang sebelumnya dengan bentuk yang semakin menyempit. 2. Tata urutan yang kebalikan dari cerobong, yakni cara penyusunan pertanyaan terbalik. Jika dibandingkan dengan bentuk cerobong, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dimulai dari pertanyaan yang khusus terlebih dahulu, kemudian yang umum. 3. Cara urutan quintimensional adalah cara memfokuskan pertanyaan dari dimensi dan kesadaran deskriptif menuju dimensi afektif, perilaku, perasaan, atau sikap. Jadi pertanyaan yang pertama hendaknya mulai dengan sesuatu yang menentukan kesadaran, dan yang kedua harus berupa pertanyaan terbuka yang berkaitan dengan perasaan umum, dan yang ketika harus fokus pada bagian-bagian khusus tentang suatu isu. Yang keempat harus dimulai dengan pertanyaan mengapa. 4. Kegiatan sesudah wawancara. Kegiatan sesudah wawancara berakhir cukup penting, artinya bagi pewawancara dalam rangka pengecekan keabsahan data. Selain itu, pewawancara hendaknya menggunakan waktu untuk mengecek kualitas datanya. Catatan lainnya tentang wawancara perlu pula dilakukan, seperti di mana wawancara itu dilakukan, siapa yang menjadi terwawancara, bagaimana reaksinya, bagaimana peranan pewawancara itu sendiri, dan hal-hal apa saja yang dapat dicatat untuk memperkaya konteks wawancara. Di samping itu, yang telah dikemukakan, sesudah wawancara dituntun disiplin yang tinggi dari pewawancara untuk mengorganisasi dan sistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis. Dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.